Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua berada. Puji Tuhan, haleluya. Salam dari saya, salam kuat, salam sehat, salam tangguh, dan tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi situasi kondisi di tengah-tengah dunia, yaitu karena COVID-19. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita mengikuti dan mencermati berita-berita hari-hari ini, baik melalui media cetak maupun media elektronik, berita-berita yang ditawarkan adalah berita-berita yang tidak penuh dengan kepastian. Berita-berita yang ditawarkan adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Itu berita-berita yang ditawarkan melalui media-media yang terjadi hari-hari ini. Dan berita-berita itu tidak sedikit mempengaruhi manusia yang ada di dalam dunia ini, termasuk mempengaruhi anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Mereka juga terpengaruh karena berita-berita itu, sehingga mereka mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, kecemasan, seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan renungan kepada kita semuanya. Melalui renungan yang sebentar lagi akan saya sampaikan, supaya saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu. Tuhan memberi kespesialan kepada kita, memberi perbedaan dengan situasi kondisi yang terjadi ini. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan memberi perbedaan? Yaitu melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu saya buat tema dengan manusia ilahi. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara semuanya, Rasul Paulus mengatakan begini: jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara semuanya, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah manusia baru, manusia yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau saya biasa sebut manusia ilahi. Kenapa? Karena kita diciptakan dalam Kristus. Di dalam diri kita ada Kristus. Berarti kalau di dalam diri kita ada Kristus, seharusnya kita memiliki pemikiran, memiliki pandangan, dan memiliki standar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan mengatakan pada mulamanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi hidup kita harus standarnya adalah firman. Nah, kalau hidup kita standarnya firman, maka kita cara berpikirnya adalah cara berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Cara hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Maka kita menjadi manusia-manusia ilahi di dunia ini yang tidak dikalahkan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, manusia lama kita adalah manusia yang dikalahkan oleh dunia. Manusia yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang terkalahkan. Tetapi manusia ilahi atau ciptaan baru adalah manusia yang di dalamnya ada Kristus. Dia bukan hanya sebagai pemenang, tetapi lebih daripada pemenang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Karena manusia-manusia yang baru atau ciptaan baru atau manusia-manusia ilahi
cara pandangnya ada ilahi. Dia cara memandangnya apa yang terjadi dalam dunia ini, baik itu COVID, baik ekonomi, baik apa saja yang terjadi di dunia ini maupun terjadi dalam hidup kita, semuanya sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan. Dan Tuhan ikut campur tangan di dalamnya dengan satu tujuan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, manusia yang baru, manusia ilahi, ciptaan baru, cara berpikirnya, cara pandangnya harus seperti ilahi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi bukan melemahkan kita, bukan menjatuhkan kita, bukan membuat kita susah, bukan membuat kita sedih, tetapi kita malah berbahagia. Karena dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, pencobaan berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau ada pencobaan, ada masalah dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah kebahagiaan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa itu kebahagiaan? Jangan melihat masalahnya, tapi melihatlah di balik masalah itu ada apa. Di balik masalah itu ada mujizat, di balik masalah itu ada berkat, di balik masalah ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengerti, orang-orang manusia ilahi, ciptaan baru, dia mengerti bahwa pencobaan masalah yang sedang kita hadapi, sedang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang biasa. Dan semua yang terjadi ini tidak melebihi dari kekuatan kita. Kenapa tidak melebihi kekuatan kita? Sekali lagi saya katakan, manusia ilahi, ciptaan baru, dia diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam dirinya ada Kristus. Dialah yang berperang, dialah yang menggantikan kita, dialah yang campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu jangan menyerah. Bapak Ibu jangan mengundurkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan dan persekutuan ibadah. Tetapi dalam situasi kondisi yang begini, mari kita memacu diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan, lebih banyak kita beribadah kepada Tuhan, lebih banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menyatu dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Bahkan kita akan melihat bagaimana perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan, mari bangun misbah keluarga, bangun misbah persekutuan kita dengan Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, bangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan seisi keluarga kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, karena Tuhan di pihak kita. Puji Tuhan, haleluya. Salam daripada kita semuanya. Amin.